Selamat pagi Ananda hebat semua, bertemu lagi dengan Miss Hafsah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tematik. Kita sudah memasuki tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Pada subtema 1, kita akan membahas tentang sumber energi. Nah, kita awali dengan muatan yang pertama, yaitu muatan IPA. Dalam muatan IPA kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam sumber energi yang ada di bumi kita. Nah, ternyata sumber energi itu banyak sekali. Nah, yuk kita dengarkan penjelasan dari Miss Hafsah berikut ini. Yang pertama ada energi matahari, energi air, energi listrik, energi angin, minyak bumi, dan masih banyak lagi energi-energi lain yang ada di bumi kita. Matahari ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pada tumbuhan, matahari berfungsi dalam proses fotosintesis. Tanpa adanya matahari, tanaman tidak dapat melaksanakan proses fotosintesis. Kemudian, bagi manusia, matahari mempunyai begitu banyak manfaat. Di antaranya, dapat digunakan untuk menjemur, seperti menjemur pakaian, kemudian mengeringkan benda basah, kemudian ada membantu dalam proses pembuatan garam, dan yang paling utama, energi matahari sangat dibutuhkan manusia untuk membentukkan vitamin D. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air mempunyai begitu banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antaranya, air digunakan untuk mencuci, untuk mandi, sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Dapat juga digunakan untuk membantu mengairi sawah dan sebagai sumber energi listrik, atau biasanya disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Begitu juga dengan sumber energi ketiga, yaitu energi angin. Angin dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, misalnya dapat digunakan untuk menggerakkan baling-baling yang kemudian dalam gerakan baling-baling tersebut akan menghasilkan listrik bagi kehidupan manusia. Kemudian dapat mengeringkan pakaian dan juga dapat membantu nelayan menggerakkan perahu layarnya. Sumber energi selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik ini sangat membantu dalam aktivitas manusia sehari-hari. Misalnya saja, penggunaan setrika, kemudian penggunaan alat-alat rumah tangga yang banyak sekali memanfaatkan energi listrik. Di antaranya adalah lemari es, televisi, AC, lampu, dan masih banyak lagi. Dan sumber energi terakhir yang akan dijelaskan di sini adalah minyak bumi. Minyak bumi ini bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, baik mobil, kendaraan bermotor, kapal, ataupun pesawat terbang. Jadi, begitu banyak ya manfaat dari sumber energi yang ada di bumi kita. Nah, Ananda hebat semua. Sekarang kalian lakukan untuk membuat percobaan mobil sederhana dengan bahan botol dan balon. Kalian akan mempraktekkan salah satu manfaat dari sumber energi angin. Nanti setelah selesai melakukan percobaan, silakan Ananda hebat semua menuliskan kesimpulan dari percobaan kalian. Selamat mencoba Ananda hebat. Setelah tadi kalian
belajar tentang muatan IPA, sekarang di muatan yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Kali ini temanya masih dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Akan tetapi, ketika di minggu lalu kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah disediakan, kalau sekarang kita akan belajar untuk membuat dan menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung melalui teks gambar. Nah, dari gambar yang Miss sudah sediakan, silahkan kalian amati. Di situ ada gambar anak yang sedang melakukan sesuatu. Nah, dari gambar yang disediakan tadi, silahkan Ananda Hebat tentukan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Setelah itu, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah kalian tentukan tadi, kalian bisa buat sebuah paragraf dengan merangkai gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi menjadi beberapa kalimat. Dan yang ketiga, muatan yang akan kita bahas adalah muatan PPKN. Dalam muatan PPKN kali ini, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, kalian bisa lihat dalam gambar muatan bahasa Indonesia, ada seorang anak yang tidak melakukan hak dan kewajibannya terhadap sumber energi. Nah, anak tersebut membuka keran, kemudian dibiarkan airnya mengalir. Nah, selain itu banyak lagi yang dilakukan anak tersebut yang tidak melakukan hak dan kewajibannya terhadap sumber energi. Nah, apa sih itu hak dan apa itu kewajiban? Silahkan Ananda Hebat semua perhatikan penjelasan dari Miss Hafso berikut ini. Ananda Hebat, perbedaan antara kewajiban dan hak adalah jika kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, coba kalian perhatikan dalam ilustrasi gambar yang disediakan. Di situ ada gambar orang yang sedang menggunakan air dan menggunakan energi listrik. Tetapi, kedua sikap mereka tidak mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Nah, beberapa contoh kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi diantaranya menggunakan energi secara bijaksana, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif, kemudian mematikan alat-alat elektronik jika kita tidak menggunakannya lagi, dan kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi tentang hak dalam memanfaatkan sumber energi. Di situ, hak kita sebagai pengguna energi adalah mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Misalnya, dalam gambar tersebut, ada anak yang sedang mandi dan minum. Nah, kedua ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa kita mempunyai hak untuk mendapatkan air bersih yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda Hebat, hak dan kewajiban dalam penggunaan energi ini harus kita lakukan dengan seimbang ya, agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun. Dan apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka hal tersebut akan menjadikan kekacauan di bumi kita tercinta ini. Nah, dari penjelasan yang sudah Miss Hafsah sampaikan, sekarang tugas Ananda Hebat semua adalah mengelompokkan beberapa hak dan kewajiban yang sudah dituliskan dalam kartu berwarna yang sudah kalian terima. Silahkan Ananda Hebat semua dibuat di rumah dengan mengelompokkan sesuai hak dan kewajibannya. Semangat ya Ananda Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.